Selamat bertemu di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan dan pembelajaran, kompetensi guru, dan kompetensi tenaga kependidikan lainnya. Kesempatan ini kita akan membahas cara membuat laporan Tracer Study tentang kepuasan pemangku kepentingan pada akreditasi sekolah. Ini penting untuk digunakan sebagai bahan dokumen, juga bahan pedoman wawancara dalam kegiatan akreditasi sekolah. Mari kita ikuti penjelasan Tracer Study ini. Pertama, kita memahami dulu pengertian Tracer Study. Konsep Tracer Study biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melacak jejak lulusannya. Konsep ini tidak sepenuhnya sama dengan yang dimaksud dalam instrumen akreditasi satuan pendidikan. Maka, di dalam satuan pendidikan, Tracer Study dalam akreditasi sekolah madrasah adalah pengumpulan data tingkat kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholders satuan pendidikan tentang terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan, keinginan, harapan pemangku kepentingan tersebut. Lalu, siapa saja yang dimaksud pemangku kepentingan atau stakeholder tersebut? Pertama, pemangku kepentingan itu boleh perwakilan dari orang tua siswa, boleh juga komite sekolah madrasah, kemudian sekolah madrasah yang menerima lulusan, kemudian dunia kerja, dan juga boleh perguruan tinggi. Tentu perguruan tinggi misalnya SMA akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kompetensi apa yang diharapkan oleh pemangku kepentingan tersebut? Ada 3 kompetensi yang diharapkan dimiliki lulusan oleh pemangku kepentingan. Itulah yang disebut dengan Tracer Study tadi, yaitu kepuasan pemangku kepentingan terhadap sikap lulusan. Yang kedua, kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengetahuan lulusan. Dan yang ketiga adalah kepuasan pemangku kepentingan terhadap keterampilan lulusan. Yang dimaksud dengan kepuasan terhadap sikap lulusan itu bisa berkaitan dengan sikap religiusitas atau yang menyangkut kepatuhan beragama, beribadah, kemudian sikap kejujuran, dan juga sikap tanggung jawab, dan juga kedisiplinan dalam melakukan kerja atau tugas. Sedangkan yang dimaksud dengan kepuasan terhadap pengetahuan lulusan, ini berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan yang ditunjukkan banyaknya melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah itu kalau SMA, tentu jenjang yang lebih tinggi adalah perguruan tinggi. SD, SMP, dan seterusnya. Tentu sekolah-sekolah favorit yang dimaksud. Kemudian menguasai bidang teknologi, bidang seni, dan juga bidang budaya. Yang ketiga adalah kepuasan terhadap keterampilan lulusan yang dimaksud. Ini berkaitan dengan kreativitas, kemudian produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi. Sekarang bagaimana kita mengetahui kepuasan pemangku kepentingan tersebut? Nah, untuk mengetahui kepuasan pemangku kepentingan tersebut, sekolah dapat melakukan atau mengumpulkan data dengan 5 cara. Cara pertama, menyusun kuesioner atau angket untuk diisi oleh pemangku kepentingan. Dan mereka bebas mengisinya, tentu kita membuat semacam pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, boleh langsung melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil wawancara itu yang dilaporkan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan semacam testimoni dalam bentuk catatan atau dalam bentuk rekomendasi dari orang tua siswa atau pemangku kepentingan lainnya. Kemudian keempat, bisa membuat video atau YouTube pemangku kepentingan tentang tingkat kepuasan
mereka terhadap mutu lulusan. Dan yang kelima, bisa menggunakan Google Form untuk melacak pendapat pemangku kepentingan terhadap mutu lulusan. Berikut ini, ini salah satu contoh kuesioner tracer study yang masih bersifat umum. Nah, diberikan contoh ini untuk memberikan gambaran sehingga kita nanti bisa juga membuat key yang lebih teknis. Kemudian dari segi kebahasaan, kiranya bahasa itu diusahakan yang lebih mudah dipahami. Karena masing-masing satuan pendidikan, masyarakat sekitarnya, itu beda-beda dalam kemampuan menerjemahkan bahasa tulisan. Tuliskan nama responden, kemudian pekerjaannya apa, kemudian kita buat nomornya, pernyataan atau pernyataan, baru kita buat kategori kualitas. Ini boleh kategori, misalnya ini mulai sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Atau bisa selalu, sering, kemudian bisa juga jarang dan tidak pernah. Atau menggunakan skala Likert, bentuk kuantitatif, boleh 4, 3, 2, 1. Berarti 4 itu sangat baik sampai nanti kurang baik. Nah, pertama kita tanya mutu lulusan. Misalnya ini masih pertanyaan umum, lulusan sekolah ini, sebutkan sekolahnya, memiliki ketatan beribadah. Mereka lah yang bisa merasakan, bisa melihat, dan mengetahui lulusan seperti apa dari satuan pendidikan siswanya, apakah taat beribadah atau tidak. Karena mereka juga berbaur di masyarakat. Boleh lulusan sekolah ini memiliki kejujuran yang baik. Nah, ini nanti masih bersifat umum, kejujuran itu masih bisa diterjemahkan dalam bentuk hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, lulusan sekolah ini boleh disebutkan namanya memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, biarlah pemangku kepentingan yang menilai. Kemudian keempat, lulusan sekolah ini memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini contoh yang berkaitan dengan sikap lulusan. Kemudian kita lihat yang berkaitan dengan pengetahuan, ini juga masih bersifat umum. Lulusan sekolah ini misalnya memiliki prestasi akademik, ini nanti dibuktikan banyak melanjut ke sekolah favorit atau ke perguruan tinggi kalau memang ini level SMA SMK. Kemudian keenam, lulusan sekolah ini menguasai perkembangan teknologi. Tentu mereka bisa mengetahui itu informasi itu apakah lulusan itu mampu misalnya menggunakan internet atau teknologi komputer. Kemudian lulusan sekolah ini aktif dalam kegiatan seni dan lulusan sekolah ini menghargai budaya yang ada. Nah, biarlah ini pemangku kepentingan yang mengisi. Ini contoh C yang berkaitan dengan keterampilan lulusan. Lulusan sekolah memiliki kreativitas dalam melakukan kegiatan. Lulusan sekolah ini produktif dalam kegiatan. Dan juga lulusan sekolah mampu berkomunikasi dengan baik. Dan ke-12, lulusan sekolah mampu bekerja sama di masyarakat. Ini contoh angket yang bisa diberikan, tetapi bahasanya masih bersifat umum. Saya hanya mengerahkan Bapak dan Ibu bagaimana bentuk angket yang diberikan. Buatlah bahasanya bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh responden. Kemudian kategori bisa macam-macam tadi, bisa mulai dari sangat baik, baik, cukup, kurang, atau selalu, sering, jarang, tidak pernah, atau bisa ke dalam bentuk lain, sangat puas, atau puas, kurang puas, dan tidak puas. Nah, ini kategori bisa kita pilih. Itu contoh kalau kita memberikan berupa angket. Kalau kita misalnya meminta testimoni atau catatan, tentu kita persiapkan dulu. Ini contoh, nama responden, pekerjaan. Nah, ini pendapat mereka seperti apa. Ini contoh nomor 1, tuliskan pendapat Bapak, Ibu, Saudara tentang lulusan sekolah ini, sebutkan namanya, yang berkaitan dengan sikap dalam
bagaimana ketaatan mereka beribadah, religiusitas, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan. Nah, biarlah pemangku kepentingan yang mengisi. Kemudian yang terkait dengan pengetahuan dilanjutkan juga, kemudian yang terkait dengan keterampilan. Kalau wawancara, ini bisa juga dibuat lembar wawancara, direncanakan dulu lembar wawancara, kemudian menemui responden. Tentu semakin banyak responden, semakin baik. Apakah itu responden dari perguruan tinggi atau jenjang sekolah yang lebih tinggi, kemudian orang tua komite, bagaimana tanggapan mereka tentang lulusan sekolah kita. Setelah itu, data terkumpul, kemudian kita analisis, kita rekap, kita buatlah laporan. Inilah yang disebut laporan Tracer Study. Laporan ini, Bapak dan Ibu, bisa macam-macam bentuknya. Yang penting isinya memiliki substansi yang mudah dipahami dan meyakinkan. Misalnya kegiatannya, apa kegiatannya? Kita tuliskan jawaban ini, di mana dilakukan. Jadi jelas, di mana dilakukan, kepada siapa itu wawancara dilakukan, terlihat di laporan. Kapan dilakukan? Siapa saja yang terlibat dalam mengisi angket atau kuesioner tersebut. Kemudian hasilnya seperti apa? Ini hasil analisis atau rekapan kita. Berapa persen yang menyatakan sangat baik, berapa yang kurang baik. Jadi terlihat dan transparan. Kemudian dokumen pendukungnya apa saja. Misalnya ada foto, kalau memang itu kita kumpulkan bersama, ada daftar hadir, ya. Kemudian dan lain-lain yang bisa meyakinkan asesor bahwa memang benar-benar dilakukan dan pemangku kepentingan itu mengisi atau memberikan testimoni atau bisa juga dalam bentuk video sehingga si asesor bisa mengukur sampai di mana tingkat kepuasan pemangku kepentingan. Demikian Bapak dan Ibu, silahkan dikembangkan. Sekali lagi, di dalam menyusun angket bahasanya sederhana, perhatikan karakteristik siapa yang menjadi responden dalam angket tersebut maupun dalam memberikan testimoni dan wawancara. Terima kasih. Silakan subscribe untuk pengembangan video selanjutnya.